Xiaohu. Zihui, cepat datang, lift sudah sampai. Baik-baik. Yanzong, jas kamu terseret di lantai. Aku akan membantu mengambilnya. Negosiasi lagi dengan Yanzong untuk gaji tambahannya. Selain asisten bisnis, ajukan juga gaji untuk posisi asisten kehidupan. Malu-malu, tidak ada gaji untuk asisten emosional. Jangan berbicara sembarangan. Apa yang kau omongkan? Semua orang di perusahaan sudah tahu. Pagi, Zihui. Aku keluar sekarang. Pagi Yanzong. Mari minum kopi susu. Masih tetap lebih tinggi dari biaya 16 poin. Aku sudah menghubungi pihak pengirim dan penyedia barang. Mereka tidak masalah. Mereka hanya ingin kita menjamin pihak perusahaan tidak akan memeriksa akun secara terpisah di masa depan. Lagi pula mereka bertanya setelah transaksi ke rekening mana uang sisa akan ditransfer. Mantan istriku kembali. Mari bicarakan malam ini di apartemen. Zihui. Ponselmu terus berbunyi. Ayah. Huier, kita bertemu di rumah sakit Renji. Aku dan nenekmu sudah sampai. Apa yang terjadi pada nenek? Masalah jantung seperti biasa. Bawa banyak uang saat kamu datang. Akan segera menjalani operasi, aku tutup teleponnya. Tidak usah bicara lagi. Lift sudah sampai, mungkin tidak ada sinyal. Apa ada orang di luar? Lift berhenti, apa ada orang di luar? Apa ada orang? Lift berhenti. Apa ada orang di luar? Lift ini berhenti. Teman. Berhenti menangis, aku sebenarnya tidak takut. Aku jadi takut karena tangismu. Apa ada orang di luar? Orang-orang. Apa ada tisu? Tidak ada.
Kamu tidak akan berpikir semuanya baik-baik saja kan? Apa kamu tahu situasi sekarang ini? Setiap saat lift bisa jatuh ke bawah. Apa kamu tahu sekarang di lantai berapa? Lantai 7. Ditambah satu lantai bawah tanah totalnya 8 lantai. Aku tak pernah membayangkan bakal mati di sini. Bagaimana mungkin? Aku ingin bertobat. Biar bisa meredakan ketakutanku. Kamu tidak keberatan kan? Tapi saat aku bertobat tidak boleh ada orang lain yang mendengarnya. Aku tidak bisa keluar. Ah sudahlah. Hal paling disesalku yang pernah kulakukan 6 tahun lalu di jembatan rel kampung halamanku. Aku menemukan sebuah tas. Di dalam tas itu ada 20.000 yuan. Aku jadi serakah. Hari kedua di jembatan rel itu, aku melihat seorang gadis kecil memegang sebuah papan. Bertuliskan dia kehilangan uang untuk menyelamatkan orang. Berharap orang baik yang menemukannya bisa mengembalikan uang itu padanya. Aku malu mengakuinya dan akhirnya hari ketiga. Dia melompat turun. Kamu benar-benar percaya cerita begitu? Aduh, satu hari saja. Bercanda seperti ini juga kamu lakukan. Apa sekarang sudah tidak takut lagi? Lift ini sebentar lagi pasti bisa bergerak lagi. Apa pekerjaanmu sampai bisa menipu orang begini? Kalau mau bilang ya sudah ku bilang, lagi pula sebentar lagi keluar nanti tidak ada yang saling kenal. Aku ini punya usaha restoran. Aku punya 8 cabang di Shanghai tahun depan IPO. Kamu umur berapa? 23. Sudah muda begini sudah IPO. Aku mengandalkan diriku sendiri mulai usaha umur 18. 5 tahun sudah. 18 tahun sudah berbisnis. Mana yang benar dari semua kata-katamu? Apa pekerjaanmu sebenarnya? Aku. Konsultan investasi senior. Seberapa senior? Menentukan jumlah dana investasi. Apa kalian memutuskan berinvestasi di restoran? Perusahaanmu saja sudah mau IPO. Ada lowongan pekerjaan, saya punya gelar Emba. Apa kamu mau pindah kerja? Apa kamu tidak takut lagi? Mau aku ceritakan satu cerita lagi? Tidak usah lihat kamu tidak mati kan? Lantai 1 sudah sampai. Kamu duluan saja. Terima kasih ya. Apa yang harus disyukuri? Ceritakan lelucon kepadaku. Sama-sama. Tadi aku melihat seorang wanita. Di jalan aku melihat lebih dari 10 wanita. Yang mana yang kamu tanyakan? Apalagi, Apa yang terjadi? mobil rusak. Tidak penting mobil apa yang kamu kendarai di Shanghai. Merek itu penting apakah kamu punya?
Apa kamu sudah sampai rumah? Belum. Bibi sudah membeli tiket kereta untuk besok pagi. Ayo pergi, aku sangat lapar. Aku belum makan apapun dari siang hingga sekarang. Aku juga lapar tapi mobil ini panas. Kamu harus memberinya waktu untuk beristirahat sebentar. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tadi aku bertemu seseorang di lift. Mungkin bisa membantu kita. Investasi dan perencanaan bisnis. Di mana orangnya? Ayo pergi. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Apa yang lucu? Aku serius denganmu. Pasti kamu bilang pada dia kalau kamu mau go public. Tentu saja orang tersebut akan mengatakan bahwa dia adalah orang berbakat. Jangan bercanda. Tian ge saya ini. Orang berbakat. Sepatumu. Terima kasih. Apa yang mau kamu makan? Biar aku yang traktir. Sedang mengirim pesan sudah selesai? Belum. Apa yang mau dimakan? Aku dan dia sedang bersama, nanti akan bicara. Minum-minum. Aku bukan pemilik restoran. Tapi aku akan membuka restoran. Rencana waralaba dan siap untuk go public. Aku bilang di lift tadi, kalau nggak bakal ketemu lagi itu cuma bercanda. Pelayan. Sebotol anggur kuning. Baik, Apa dia cantik? Cantiknya nggak berubah. Kunci apartemen sudah dilihat belum? Jangan kirim lagi. Enak. Kamu bisa minum juga ya? 10 menit belum sampai. Satu botol ini hampir kamu habiskan. Aku nggak pernah minum alkohol. Bohong kamu nggak mungkin. Aku juga nggak pernah berbohong. Kecuali bohong ke keluarga. Berarti tetap membohongiku dong. Jadi aku bukan orang baik. Kita sama saja hampir mirip. Orang itu siapa kok, lihat-lihat aku terus kayak pencuri. Bodoh apa gimana? Zhao Zong sahabatku. Luar biasa senang bertemu denganmu. Ayo kemari, ayo, ayo, ayo. Orang sehebat ini nggak bisa cuma minum saja. Setidaknya harus ada makanan pendamping kan. Kamu yang pesan makanannya. Nona LV, ini kunci Anda. terima kasih. Berapa usianya? Semalam di restoran terus mengirim pesan. 26 tahun. Lebih muda beberapa tahun dibanding saat aku baru kenal kamu.
Kamu jatuh cinta padanya. Tidak. Kalau aku nggak kembali, lambat laun kamu pasti mulai mencintainya. Mungkin saja. Tapi perasaan saat aku bertemu kamu itu beda. Kamu masih mencintaiku. Selalu begitu. Lalu kenapa ada dia? Karena kamu sudah pergi. Aku sudah kembali. Jadi sebelum aku datang aku sudah bicara jelas dengannya. Bisa jelas nggak sih? Aku nggak mau tahu siapa dia. Hanya berharap tidak mempengaruhi pekerjaan. Bagaimana bisa mempengaruhi pekerjaan? Aku berani menjamin. Pulang dan istirahat lebih awal. Kamu, Aku. pembohong besar. Hari ini saat aku di lift, aku benar-benar merasa hidupku sudah selesai. Aku akan menyelesaikan hal yang hampir selesai. Aku akan mengatakannya. Jadi jika aku jatuh dari lift lantai 8, aku mati tanpa penyesalan. Kalau begitu kamu tidak akan bisa mewujudkannya. Bicara bagus, bagaimana aku bisa mewujudkannya? Aku punya jadwal rencana. 3 tahun sebesar ini. Dinding. Apa yang harus dilakukan setiap jam, setiap hari sudah diatur. Semua direncanakan setiap bulan. Setiap kuartal, setiap tahun. Ada target 3 tahun. Baru bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tapi bukankah semuanya selalu berubah? Mengatur semuanya terlebih dahulu tidak ada gunanya. Begini caranya kamu hanya mengikuti arus. Tidak ada pencapaian. Wine datang, terima kasih. Taruh dulu di sini, ceritakan dulu. Saat SMA aku membuat rencana 6 tahun. Target 3 tahun peringkat pertama kelas. Target 5 tahun peringkat pertama sekolah. 6 tahun masuk universitas terbaik. Tercapai. Di perguruan tinggi aku membuat rencana 4 tahun. S1 dan S2 sekaligus. Lulus masuk 500 perusahaan teratas dunia. Tercapai. Keberuntunganmu benar-benar baik. Keberuntungan dalam pelaksanaan. Butuh detail spesifik untuk mencapai tujuan. Apa maksudnya spesifik? Bagaimana tepatnya rencananya? Tahun pertama setiap tahun, selain seragam kerja itu, tidak beli baju baru. Setelah pulang kerja hanya pakai piyama. Nonton film lebih sedikit, tidak belanja, tidak jalan-jalan. Pakai kosmetik yang murah. Yang murah juga bisa dipakai lihat-lihat. Bertekad tidak naik taksi. Naik kereta bawah tanah, beli tiket bulanan. Sewa rumah. Harus sekamar dengan orang lain. Rumah tua gaya chic-en. Murah dan berkelas. 1.000 dikirim ke kampung halaman. Biaya sewa dan listrik untuk 2 orang. 1.000 untuk makan sehari-hari. 300 untuk biaya transportasi. Biaya tak terduga untuk bersosialisasi. Masih tersisa 3.300. 300 untuk produk wanita, 3.000 untuk investasi dalam kontrak berjangka kecil. Setiap akun kontrak berjangka minimal 5.000. Aku ikut saham teman. Bagaimana kalau kita ganti topik? Terlalu menyedihkan mendengarnya. Kamu belum dengar tahun ketiga. Kalau sudah dengar tahun ketiga, kamu tidak akan merasa sedih lagi. Apa rencana tahun ketiga? Tahun ketiga ya. Tahun ketiga beli rumah di Shanghai. Prestasi mencapai peringkat pertama cabang perusahaan. Jam lembur paling lama. Tidak ada kesalahan sama sekali setelah 3 tahun. Perusahaan mengirimku ke kantor pusat di Paris selama 1 tahun. Gaji dibayar dalam euro. Lebih banyak 14.000 dari sebelumnya. Bagaimana menggunakan lebih dari 10.000 ini? Bagaimana cara menggunakannya?
Setiap bulan ke ayah dan nenekku. Kirim 3.000 lebih. Lalu apa? Lalu. Ini kok rasanya seperti mau muntah? Gadis itu dalam rencana 3 tahun ini. Tidak ada tentang pacaran, menikah, atau semacamnya. Mana ada waktu? Karir dan cita-cita. Dan pacaran serta pernikahan. Hanya bisa memilih salah satu. Jika kamu jadi aku, kamu pilih yang mana? Karir. Berjabat tangan. Boleh tidak? Mengemudi. Pelankan. Astaga. Mau kemana astaga, aku muntah. Lap. Pelan-pelan bawa mobilnya. Tidak bisa lebih lambat lagi. Belum jalan gimana bisa lebih lambat sih, Kak? Tisu. Di sini. Telepon dia. Zihui, kok jam segini kamu belum pulang? Aku tadi khawatir di sini. Apa kamu ketemu orang jahat? Dia tinggal di mana? Siapa? Zhao Zihui. Aku tanya siapa kamu? Aku ini orang jahat yang kamu maksud. Zhao Zihui mabuk. Sekarang antar dia pulang. Sebentar aku segera kirim alamatnya. Orang hebat malah nyangkut sama kita. Aku sudah pusing tuh. Sekarang kalau diperiksa juga aku bisa kena tilang mabuk. Alamatnya Jalan Sichuan dekat Jalan Nanshan. Nomor 178 Tong Fuli. Mana ada kebetulan kayak gini? Jangan-jangan ini konspirasi. Konspirasi apa? Orang ini dari mana sih? Sudah sampai. Cepat angkat naik. Zhao Zhong, kamu. Aku banyak minum gak kuat angkat. Aku nggak kuat, ibuku nggak kasih masuk. Aku gak kuat, aku mabuk gak ada tenaga. Kamu ada tenaga nggak aku? Aku tinggal di sini, ibuku juga di sini. Penting ibumu di sini atau penting dia jatuh? Apa? Aku. Ibumu di sini. Beneran apa bohongan? Beneran tadi bilang ada konspirasi kan? Mana ada kebetulan sekebetulan itu? Kecuali kalau jodoh dari kehidupan sebelumnya. Pergi. Jodoh bilang aku itu juga jodoh kalian berdua. Pintunya nggak dikunci di lantai 2, cepat naik. Ayo. Pelan-pelan, ayo. Lambat. Hati-hati. Apa yang dimakan ini? Pelan-pelan, cepat. Masuk ke dalam. Lambat naik ke atas. Di mana? Naik ke lantai 2 lurus ke atas.
Kak Tian, cepatlah, cepat-cepat. Tengah malam begini. Suaranya sangat keras. Mau bikin orang tidur apa tidak? Bu, Saya sedang bermimpi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hati-hati, 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 hati-hati. Sudah, sini, tempatkan di atas kasur. Cepat, sudah sampai. Lambat-lambat, perhatikan tangga, perhatikan tangga. Kok ada tangga lagi? Lepas dulu sepatumu, sudah. Saya nggak sempat. Sudah. Selesai mundur lagi. Terlambat. Terlambat? Sayang, ini sudah siang. Yan sangat marah. Kenapa Yan marah sama kamu? Marahnya cuma pura-pura saja. Jangan lihat-lihat, pergi ke kantor direktur utama. Teman-teman sedepartemen bergiliran dipanggil untuk bertanya. Baru saja datang direktur eksekutif wanita seperti Ratu. Kamu tenang saja, belum giliranmu untuk ditanya. Kamu terlambat juga, nggak ada yang tahu. Zhao Zihui, ada. Baik, giliranmu. Kalian semua ngobrol apa? Ada yang 1 menit, ada yang 10 menit. Mana bisa ditebak? Sudah cukup bagus. datang, saya perkenalkan. Zhao Zihui, dari departemen kami bertugas, menyetujui kuota investasi proyek. Memilih tujuan investasi strategis, dan juga asisten bisnis saya. Saya Elvekian. Dipindahkan dari Paris untuk mengurus cabang Shanghai. Kebiasaan saya adalah saling kenal lebih dulu, agar tidak ada prasangka dan menurunkan efisiensi kerja. Saya Zhao Zihui, 26 tahun. Apa yang membuatmu tegang? Data-datamu sudah aku lihat. Memanggil kamu kemari terutama untuk memahamiku. Aku tidak ingin mengerti Anda. Masih lebih baik jika kamu tahu sedikit tentangku. Aku berusia 38 tahun, bercerai. Saat ini lajang, orang asli Shanghai, lulusan Harvard Business School, bekerja di UC selama 6 tahun. Aku ini orangnya. Biasanya sifatku agak dominan. Tentu saja, kadang-kadang bisa lebih santai juga. Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku. Tidak ada yang mau kutanyakan. Data-datamu sudah aku lihat. Latar belakangmu bagus, stabil dan kokoh. Terima kasih atas pujianmu, Tuan Elve. Teruslah bekerja keras. Pada saat bersamaan, jadilah asisten yang baik untuk Tuan Yan. Aku akan melakukannya. Jika ada sesuatu tentang diriku, kamu bisa menanyakannya. Tuan Elve, aku ingin pergi ke kantor pusat Paris lebih awal. Mengapa? Aku ingin lebih memahami filosofi operasi perusahaan agar di masa depan aku bisa seperti Tuan Elve. Dan sebelumnya Tuan Yan juga telah memberikan persyaratan yang sama. Anda menyuruhnya pergi ke Paris. Ya, Pergi ke Paris bukan berarti kamu bisa menjadi seperti aku. Aku tidak ingin menjadi seperti Tuan Chang, aku hanya ingin maju. Tadi aku bertanya apakah kamu punya pertanyaan, bukan untuk memberikan permintaan. Aku belum cukup mengenal Anda. Jika nanti ada pertanyaan, aku akan bertanya. Kalau begitu aku akan bertanya. Tuan Chang, silahkan bertanya. Cinta prinsip. Hanya beberapa tahun lagi waktu muda yang tersisa untukku.
Belum ada alasan kuat untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Jadi aku akan tetap bekerja keras setahun lagi. Di tahun ketiga jika ada alasan untuk pergi, itu berarti aku harus menyangkal dan menyerah. Usaha 2 tahun terakhir. Aku pikir tidak ada godaan yang cukup besar. Lebih berharga daripada waktu paling muda dalam 2 tahun. Pemuda itu singkat. Semakin banyak yang diberikan semakin sulit untuk melepaskan. Semakin ke belakang semakin merasa cukup. Saya pikir merasa cukup adalah cinta. 26 tahun. Data itu nyata. Sangat praktis. Meskipun saya tidak terlalu setuju dengan deskripsi pekerjaanmu, tapi aku suka kamu. Aku juga suka LV. Pertanyaan kedua. 16% lebih tinggi dari biaya biasa. Saya juga merasa ini aneh. Ternyata biaya pembeli meningkat. Saya tidak membahas secara spesifik di sini. Saya juga tidak akan gegabah menilai sebuah proyek bermasalah. Dalam 1 minggu, beri saya laporan pengecekan. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Lalu Chang Yan. Saya keluar dulu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa dia? Mana mungkin asisten saya? Jangan main-main. Kamu begitu memperhitungkan menunjukkan bahwa kamu ingin buru-buru rujuk dengan saya kan? Apa kamu yang ingin rujuk? Belum bisa sekarang. Zhao Zihui. Ternyata benar kamu aku. Lupa kemarin di lift rumah sakit. Kamu minum berat tadi malam aku yang membawamu ke tempat tidur. Apa yang kamu lakukan di sini? Bicara bisnis. Bisnis. Bekerja sama membuka restoran. Aku harus bekerja dulu. Ini perusahaan. Lalu kapan kalian pulang kerja? Kalian pasti makan siang kan? Aku harus bekerja dulu. Aku tunggu kamu ya. Spirit memperluas bisnis antusiasme. Entusiasme mencapai tugas dengan kecintaan yang teguh. Gigih dan keyakinan yang kuat. Maju menuju kesuksesan. Ponsel siapa? Milikku. Mulai sekarang saat pelajaran siang matikan suara ponselmu. Baiklah teman-teman. Perusahaan ingin memberi semangat kepada kalian semua. Maka setiap orang akan diberi 1 kotak minuman. Tetap terjaga dan berjuang. Mari kita menuju target baru. Muda itu harus tetap terjaga dan berjuang. Ambil 1 kotak per orang. Kamu gila-gila ke kanan ke kiri. Nanti aku akan telepon kamu balik. Tadi malam ada lelaki yang membawaku ke tempat tidur. Mitra bisnismu. Bagaimana kamu tahu? Dia juga bicara denganku. Aku memutuskan untuk bergabung dengan kelompok kalian. Kamu adalah Zhuge Liang dan kami adalah Liu Bei Guan Yu Hang Fei. Apa-apaan ini? Siapa bekerja sama dengan siapa? Kamu dan Sutian, aku dan orang di lantai bawah, kita berempat. Kerja sama apa?
Membuka restoran. Aku setuju. Sepertinya sudah setuju. Kalau tidak, kenapa dia minum begitu banyak sampai harus diantar pulang? Siapa namanya? Sutian, dia mungkin akan datang menemuimu. Dia sudah datang. Coba bicara baik-baik dengannya, lihat apakah dia mau beli asuransi. Aku bisa melayaninya. Apakah perutmu masih sakit? Setelah mabuk semalam, hari berikutnya makan semangkuk mie panas sangat baik. Bagaimana kalau aku traktir kamu? Apa kita saling kenal? Cukup kenal lah. Keluar dari gedung perkantoran, belok kiri 100 meter, restoran Milan. Kamu ke sana siang nanti, aku akan mencarimu. Baiklah, aku duluan ya. Ziaikui. Yan. Siang nanti pergi ke restoran Milan. Baik. Pak, apakah sudah bisa memesan? Pak. Kapan pesan? Tolong beri aku 1 hamburger dan segelas air. Baik. Tambah 1 sup jamur krim. Sup jamur krim akan tersedia dalam 10 menit. Baik, tunggu sebentar. Mau makan apa? Saya tidak lapar. Saya tidak menyangka dia akan bertanya padamu tentang hal itu. Apakah jawabanku benar? Tidak ada yang benar atau salah. Kemarin semua sudah dibicarakan. Apalagi yang ingin kamu katakan padaku? Bukankah kita bisa makan bersama? Bersama saat tidak bekerja. Bagaimana kalau LV melihatnya? Saya pikir ini sangat normal. Tentu saja menurutmu ini normal. Maksudku, bagaimana jika Chang melihatku? Melihat kehidupan dan impian. Mengapa harus berputar begitu jelas? Kamu yang menyuruhku berputar. Saya mendengarkanmu, tenanglah. Saya mendengarkanmu, tenanglah. Kamu bicara tentang masalah ini. Kalau kamu bicara soal pekerjaan, aku merasa lega. Bagaimana caranya? Laporan tetap mengikuti rencana semula. Setelah kamu mengajukannya, dia pasti akan menghubungiku. Aku akan membicarakannya dengannya. Mengerti. Dia akan membantumu bernegosiasi untuk keuntungan. Itu urusanmu, jangan khawatirkan. Apa dia bertanya padamu? Tanya apa? Aku keluar dari ruang rapat. Apa dia bertanya padamu? Aku bisa merasakannya. Dia tanya. Dia tahu bahwa aku punya seseorang selama setahun terakhir. Tapi aku tidak mengatakan bahwa itu kamu. Mengapa? Lebih baik sedikit masalah daripada banyak masalah. Pada akhirnya, dia juga seorang wanita. Pak Yan. Saya punya satu permintaan pribadi, bisakah kamu membantu saya? Katakan. Nenek saya datang ke Shanghai. Bisakah kamu pergi sekali? Bangsal bedah jantung rumah sakit Renji. Apa yang harus dilakukan? Nenek saya berusia 83 tahun. Kondisi tubuhnya semakin memburuk. Dia ingin melihat pacarku. Jika dia tidak melihatnya kali ini, aku takut dia tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Palsu 10 menit saja. Anggap sebagai bantuan untukku. Aku sudah memikirkannya di Shanghai.
Selain pacar yang tinggal serumah denganku, kenalan dekat. Hanya ada kamu satu-satunya. Melihat nenek, aku harus bilang apa? Ah, sudahlah, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku pergi dulu. Zihui. Sup jamur krim ini untukmu. Menghangatkan perut. Semalam itu. Bisakah kita bicarakan nanti? Habiskan dulu sup ini. Perutku jadi lebih nyaman sekarang. Kemarin malam aku ngomong apa saja padamu? Kau berbicara tentang rencana 3 tahunmu kepada kami. Kau berhasil meyakinkan aku dan Zhao Song, Zhao Zong. temanku tetanggamu. Minggu ini kami lulus dari sekolah memasak. Kami ingin memulai usaha restoran di Shanghai. Maaf ya. Kemarin ATM wanginya enak. Aku tidak punya banyak uang. Seharusnya aku yang bayar traktir kalian. Lagi pula, kemarin malam terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama. Asalkan kamu bersedia bekerja sama dalam bisnis ini. Tidak tertarik. Tapi tidak perlu detail. Kamu hanya perlu membantu merencanakan dan mengawasi. Kamu kan master manajemen bisnis. Kami anggap kau pemegang saham pasif. Kamu pernah bilang, selama punya impian dan rencana. Jika dilaksanakan langkah demi langkah pasti berhasil. Aku punya mimpi kamu bisa merencanakan. Rencana 3 tahun 1 langkah demi langkah. Berusaha sesuai rencana, makin tinggi tujuan makin baik. Berapa tingginya? Go public agak sulit sih. Bagaimana kalau 3 cabang dalam 3 tahun cukup tinggi kan? Setelah pulang kerja aku ke rumah sakit. Kenapa kamu bawa tas wanita? Baru beli buat kamu. Edisi terbatas. Kamu tahu barang bagus juga ya, ada nota di dalam tas. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan kita. Sutian. Sudah kamu lihat rencana 3 tahun di samping tempat tidurku. Aku punya jalur hidupku sendiri. Setiap hari ada tujuannya. Tidak punya waktu dan energi untuk teralihkan ke hal lain. Tas ini aku suka. Tapi kalau nanti aku punya uang, aku akan beli sendiri. Oke, nggak apa-apa. Bahkan Zugil yang saja didatangi 3 kali di rumahnya. Kemarin tidak dihitung, baru pertama kalinya kemarin. Kalau begitu kapan kedua kalinya? Hidup singkat, jangan berlarut-larut. Betul juga. Pergi kerja dulu ya. Apa kamu punya nomor handphoneku? Nggak buru-buru. Pergi dulu. Ruangan 2 tempat tidur 11. Makasih ya.
Dokter bilang suruh aku lebih banyak jalan. Jalan 2 hari bisa pulang. Kalau begitu aku temani kamu jalan. Kamu kan masih kerja. Besok Sabtu libur. Kapan suamimu datang? Biar aku lihat. Lagi sibuk ya? Nggak sibuk. Kalau sibuk ya sudah. Nanti dia datang lihat kamu. Beneran nggak bohong ya? Beneran. Yanzong sampai jumpa LV Zong sampai jumpa Yanzong sampai jumpa. Rumah itu aku nggak punya kuncinya lagi. Aku bikinkan satu lagi buat kamu. Aku ada beberapa barang mau pindahin ke sana. Kapan? Gimana kalau sekarang dipindahin? Sekarang. Naik satu mobil aja yuk. Aku ada urusan mau diselesaikan. Sudah janjian dari tadi. Kalau begitu aku nggak jadi pindah. Tentu harus pindah. Bukannya kamu janji sama aku kasih aku satu kunci rumah. Bikinin besok lalu sekarang gimana? Kian. Kamu nggak tahu betapa senangnya aku saat kamu bilang mau pulang. Cuma pindahan. Orang belum tentu ikut pindah. Ya sudah bagus juga. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu di hatimu? Ada apa yang lebih penting daripada membuatmu bahagia? Pergi. Sekarang pergi untuk menggandakan kunci dan pindahkan barang-barang. Naik mobilku. Mau kemana? Aku tanya kamu mau kemana? Mungkin pergi untuk menggandakan kunci. Kita berdua jangan berputar-putar lagi. Kamu dulu mau kemana? Kenapa begitu? Rencanaku adalah mempertimbangkan untuk rujuk denganmu. Jadi kita harus menilai dengan benar kondisi sebenarnya dari pasangan rujuk. Rumah sakit Renji. Tidak terlalu jauh. Nenek aku akan pergi ke bawah untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Tidak terlalu lapar. Aku juga ingin makan. Kapan suamimu datang? Cepat dia pergi. Ternyata benar dia. Namanya siapa ya? Sao Zihui. Ruoyo kenapa begitu? Menyembunyikan dari kedua belah pihak itu melelahkan. Tidak ada yang disembunyikan. Pada hari kamu kembali aku langsung putus dengannya. Tampaknya belum cukup putus. Neneknya dirawat di rumah sakit. Lalu kamu pergi dan lihat betapa kasihannya dia.
Turun kali ini. 9 tahun antara kita tidak akan pernah kembali lagi. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Aku seorang wanita, aku mengerti wanita. Lihatlah dia seperti itu. Kalau kamu tidak memutuskan, kamu hanya akan merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Begitu keras kepala. Mungkin dia tidak benar-benar mencintaimu. Ingin bertaruh. Aku ingin melihat taruhan ini. Apa yang akan dia lakukan dengan taruhan ini? Sudah sampai sini, seseorang harus turun. Nenek tinggal di mana? Tempat tidur 11 di Departemen Bedah Jantung. Pergi, aku akan mewakili perusahaan untuk melihat neneknya. Tidak tahu situasi apa, tidak membawa apa-apa. Pak Yan. Apa dia tidak turun? Tanyakan padanya sendiri atau tanyakan besok saat bekerja.